Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta untuk program Tamu Hari Ini. Pemirsa, belum 1 tahun perbaikan jembatan yang ada di Terbanggi Lintas Tengah, Lampung Tengah sudah mulai. Sekarang yang terjadi giliran jembatan Lempuyang Bandar Lampung Tengah yang ambles dan ambruk. Hari ini disinyalir karena muatan tonase yang berlebihan. Dan kenapa bisa hal ini terjadi? Mengapa ketika melebihi tonase masih juga diizinkan dan lolos kendaraan tersebut bisa melintasi hal tersebut? Selama 60 menit dan di studio sudah bersama dengan Yudit, Bapak Ginta Wirya Senjaya, yaitu tamu yang paling penting karena beliau juga memperjuangkan konsep jaringan transportasi Lampung Connection. Selama 60 menit, mari kita berkenalan dan berbicara langsung dengan beliau memperjuangkan Lampung Connection ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ginta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yudit. Selamat sore para pemirsa Lampung TV. Bang Ginta, jika tadi Yudit bilang di awal bahwa sudah tahu melebihi tonase, dan ini hal yang bisa dikatakan klise, Bang. Kenapa ini masih bisa lolos juga, Bang, yang mengakibatkan ambles lagi, belum masanya belum berakhir sudah harus hancur kembali? Ya, ini kan sebenarnya yang dilematisnya dari RT RW Lampung sendiri yang nggak jelas gitu. Jadi sehingga para pengusaha itu kan sekarang ada yang pabriknya di sebelah tengah, ada yang di sebelah timur, ada yang di sebelah barat. Sehingga itu kan menimbulkan biaya ekonomi tinggi karena biaya transportasi yang jauh. Seperti satu contoh kasus ini aja deh, misalnya batu bara. Batu bara dulu pertama saya angkut tahun 97 itu dari Lahat ke Lampung. Nah, angkutan batu bara itu per meter kubik itu sekitar 240.000 satu kubik. Itu dengan angkutan harus di atas 36 ton. Kalau di bawah itu rugi. Nah, kalau misal kita ikuti Undang-Undang 22 tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang itu 8 sampai 10 ton. Kalau kita angkut segitu itu ongkos angkut bisa 460.000 per meter kubik. Akhirnya pengusaha nggak bisa jualan. Nah, jadi inilah sebenarnya yang dilematis. Di satu pihak pemerintah ingin jalan tidak rusak. Tapi di satu pihak juga pemerintah Lampung tidak ingin pengusaha rugi. Karena ini biar gimana pun uang yang banyak beredar ini kan di swasta, di pihak swasta, bukan di pihak pemerintah. Baik. Itu lebih banyak di swasta, 60% itu uang yang ada di swasta semua. Nah, kalau ekonomi lumpuh, otomatis peredaran uang di Lampung juga sedikit. Nah, sebenarnya disinilah satu dilematisnya. Nah, waktu itu makanya saya menggagas sebaiknya ada solusinya dulu, baru dilarang mobil lewat. Sekarang kalau mobil dilarang lewat ke Lampung dengan bobot tertentu, akhirnya ntar ekonomi tersendat, nggak berjalan, peredaran uang juga semakin sulit ntar. Nah, harusnya pemerintah menyiapkan dulu sarananya, apa sih jalan keluarnya, salah ada jalan keluarnya, baru dilarang itu mobil. Kalau sekarang dilarang nggak bisa, akhirnya ngumpet-ngumpet juga. Yang bermain ada oknum-oknumnya di belakang bermain dengan pengusaha. Nah, akhirnya jalan tetap hancur gitu. Sama seperti misalnya kasus kita mengusir warga di satu lahan tertentu. Tapi kalau kita tidak menyiapkan lahan pengganti atau misalnya ada satu tempat tinggal penggantinya, kan akhirnya ntar warganya bingung mau tinggal di mana gitu. Begitu dengan transportasi, harusnya pemerintah menyiapkan dulu solusinya apa sih gitu. Nah, dulu saya coba tawarkan kalau untuk bangun satu jalan tol itu kan butuh biaya yang cukup tinggi. Itu bisa 80 miliar per kilometernya. Nah, waktu itu saya bilang ada 2 opsi. Satu, optimalkan transportasi air, artinya sungai. Nah, dulu pilihan saya Y Mesuji dan Y Tulang Bawang. Itu yang perlu dikembangkan. Saya pernah bicara dengan salah satu pejabat kabupaten waktu itu, wakil bupati, seorang wakil bupati. Mas, pernah ngebayang nggak kita ngopi sore di Hotel Bintang 5, di depan kita ada kapal balik. Wah, asik banget tuh katanya. Nah, saya pengen tulang bawang kayak begitu. Nah, saya pernah kasih mimpi. Kita lebarin itu sungai 100 meter, terus nanti kapal bisa lewat di sana. Ini kan bisa untuk PAD dari Kabupaten Tulang Bawang juga. Bisa dapat PAD 1. Terus kedua, manfaatnya banyak. Kita kembalikan lagi ke kejayaan Lampung dulu. Dulu kan kerajaan masuk lewat Tulang Pawang. Dulu lewat sungai itu kan. Baik. Nah, ini sekarang sungai udah banyak penyempitan. Nah, sebenarnya ada 2 opsi. Setelah itu diluaskan sungai, itu kan nanti ada pendalaman. Pendalaman kan didalamin pasir semua di dalam itu. Nah, pasir bisa dikirim ke Jakarta, bisa dijual. Ada punya nilai jual.
Terus yang kedua nanti akan dapat PAD dari kapal-kapal yang lewat kayak terusan Suez atau apa terusan Panama itu kan mereka dapat income dari situ. Oke. Jadi itu kalau misalnya transportasi dioptimalkan, sungai dilebarkan, selain untuk menunjang sarana transportasi juga untuk penampungan air. Jadi nggak harus dam, nggak harus waduk. Sungai di Lebanon itu kan kandungan air terbanyak, gitu. Jadi sehingga mengurangi kekeringan di sungai-sungai juga. Jadi bisa membantu irigasi juga. Kemudian jika yang terjadi adalah belum 1 tahun jembatan kembali lagi ke jembatan rusak, sudah terjadi ambles lagi, rusak lagi, dan ini sepertinya klise hal ini terjadi, Bang. Kira-kira kalau menurut Bang Ginta, oke, pemerintah sudah tahu itu masalahnya, kelebihan tonase, dan itu bisa lolos. Apakah memang terlalu longgar peraturannya sampai sekarang ketika Bang Ginta katakan belum bisa Yudit, nggak akan bisa Yudit? Itu seperti apa, Bang? Ya sampai kapanpun nggak akan bisa, karena yang pengiriman dari jauh-jauh kan mereka juga hitung biayanya. Kalau misal dia bawa sedikit, nggak akan bisa jualan, nggak akan bisa jualan dia. Nah sebenarnya dari dulu kalau RT RW kita jelas aja dulu enak sebenarnya. Misalnya di Lampung di sisi sebelah timur untuk daerah industri. Jadi kalau di sisi sebelah timur mereka kan untuk nyebrang ke Pulau Jawa, ke Kalimantan atau ke Malaysia, ke Singapura lebih dekat. Jangan ngebangun pabrik di Lampung Tengah, bikin pabrik di Lampung Tengah, tapi orientasi dia untuk ekspor. Nah ini kan jadi kacau balau. Baik. Nah, itu. Jadi harusnya ada saran juga waktu mereka mau nanam investasi di Lampung. Pak, kalau menanam ini baik ini. Satu kasus kemarin, saya ngundang tamu dari Tiongkok, datang dari Tiongkok, dan dia pakai private jet loh ke Lampung. Jadi pakai pesawat pribadi. Artinya saya bisa ngukur modal uang orang ini gitu kan. Dia rencana mau bangun pabrik baja kemarin di Labuan Meringgai, dan kapasitas pabrik ini 3 kali lipat daripada Krakatau Steel, dan menyerap tenaga kerja sekitar 40.000. Kemarin ada kendalanya, dia pingin deket pantai. Kemarin kita ke Labuan Meringgai itu saya lihat memang untuk kedalaman ideal itu sekitar 300 sampai 400 meter baru dapat kedalaman ideal. Artinya harus ditimbun dulu tanah itu. Cuman ada satu lagi kendala, ternyata jalur pipa gas tidak lewat wilayah itu dan agak jauh. Nah ini sehingga nggak sinkron kayak begini kan. Kalau waktu itu pemerintah ada konsep grand design untuk satu Lampung gitu misalnya, dia jelas pipa lewat sini apa segala. Jadi orang mau investasikan jelas. Oh pipanya udah ada dekat ini, kita bangun di sana. Nah ini kan sekarang nggak asal-asalan aja pipa itu yang dibangun, yang penting sampai ke Bandar Lampung. Lintas mana lewat mana, nah itu banyak nggak jelas. Bang Ginta, berarti kalau seperti itu sudah sampai mana pembicaraan? Oke, katakanlah ada chance nggak untuk ini peraturan pemerintah yang biasa dijalankan, katakanlah yang biasa dijalankan seperti itu, atau yang ini menurut Bang Ginta, kenapa nggak kita ngambil langkah yang seperti ini, seperti yang jalan rusak tadi, Bang? Tonase melebihi, kemudian itu sudah terlalu sering dilakukan. Ini rakyat yang dirugikan, Bang. Melihat ini seperti apa? Mulai tergugah pemerintah ketika mulai ada hubungan berbicara komunikasi bilateral atau seperti apa, Bang? Ya, sekarang kelihatannya Pak Gubernur Ridho mulai ada pendekatan kepada pengusaha. Kalau kemarin kami itu pengusaha dianggap nggak ngerti deh saya ya. Memang kalau pengusahanya kan nggak bisa bicara, nggak bisa menulis, bisanya bekerja, ya. Beda kalau teman-teman yang lain pintar bicara, pintar menulis. Kalau kami ini bisa cuma bekerja gitu. Nah kemarin kemarin pertama inilah kami pengusaha ikut tanda tangan dalam musrenbang. Jadi kemarin lagi musrenbang, jadi ada dari pemerintahan, dari akademisi dan dari pengusaha. Baru kali ini kita dilibatkan. Nah di situ kita mulai tanda tangan pengusaha di sini. Jadi saya pikir ke depan kayaknya kalau untuk melarang pengusaha untuk angkutan akhirnya akan menimbulkan niat-niat tidak baik kepada beberapa oknum. Karena itu juga peluang untuk mereka mencari uang. Juga pengusaha juga ingin dapat keuntungan, jadi sama-sama curang, akhirnya kucing-kucingan terus gitu, akhirnya nggak akan bisa selesai itu. Makanya salah satu solusi angkutan transportasi air atau kereta api, itu diberikan solusi dulu, baru seru, Bang, seru sudah masuk jaringan transportasi air atau kereta api. Pemirsa, kita di segmen kedua akan berbicara lebih lanjut mengenai jaringan transportasi yang digagas oleh Bang Ginta ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi.
Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cekal hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, masih bersama saya Yudit Samanta dan masih berada di program tamu hari ini. Kalau beberapa tahun lalu Bang Ginta ini adalah beliau menggagas yang namanya jaringan transportasi Lampung Connection. Kalau di Lampung seperti apa gagasan beliau ini, agak sedikit kita korek-korek beliau sampai di mana gagasan ataupun mimpi tersebut, Bang Ginta. Itu kalau Yudit bilang adalah mimpi ya untuk membangun Lampung Connection jaringan tersebut. Iya. Ada cerita apa di balik gagasan tersebut, Bang? Iya. Dulu awalnya saya tergagas ketika PT Bukit Asam akan bikin double track. Waktu itu dana sudah siap 1,7 triliun. Nah kan kadang-kadang pemerintah kesulitan untuk mencari investor. Nah waktu itu saya pikir kenapa rencana Bukit Asam ini nggak ditangkap aja. Kalau perlu sudah punya RT/RW yang jelas untuk pembangunan jalur kereta api waktu itu. Nah, cuman waktu itu rupanya setelah ada informasi itu, saya buatlah satu konsep namanya Lampung Connection. Nah, jadi di Lampung Connection ini saya gagas itu di tengahnya ada double track kereta, di pinggir kiri kanan ada jalan tol dan ujungnya ada pipaan, ada pipa untuk gas, untuk air, terus untuk pelistrikan dan segala macam. Jadi terintegrasi semua di dalam satu wilayah. Yang tengahnya double track kereta, ujungnya jalan tol, pinggir-pinggir pipa. Karena kalau misalnya sekarang Bukit Asam bikin jalur kereta sendiri, terus jalan tol ada jalur sendiri, nanti pipa gas jalur sendiri kereta. Akhirnya lahan kita hanya habis untuk infrastruktur. Sebenarnya kan lahan bisa digunakan untuk perkebunan, untuk pertanian, itu lebih manfaat. Tapi kalau disatukan ini lebih efisien dan lebih aman. Kayak kasus di Pekanbaru sekarang kan pipa untuk minyak kan dibolong-bolongin masyarakat. Banyak di jalan bertebar gitu kan. Betul. Nah, kalau dia berada di satu wilayah di dalam untuk ini konsep jalan tol itu kan pipanya nggak ada yang berani ngutik-ngutik gitu. Terus kereta juga lebih aman dia. Terus truk juga jauh lebih aman, nggak ada pembegalan dan segala macam. Nah, itulah makanya konsep waktu itu saya buat. Tapi ada satu kekecewaan saya ketika saya bawa konsep itu ke Pemprov. Saya ke Pemprov hanya minta untuk presentasi di Bapeda waktu itu. Karena saya sering kerjasama dengan Bapeda untuk konsep-konsep misalnya untuk PAD, untuk kartu tanda penduduk. Saya sering memberikan konsep. Nah, cuman konsep Lampung Connection ini waktu itu tidak dapat tanggapan, tidak dapat respon. Akhirnya dengan kekecewaan itu saya upload lah di blog saya. Begitu saya naikin di blog, 3 hari kemudian ada orang nelpon. Katanya Dr. Bastian dari Bappenas ngaku ke saya. Dia telepon, ini benar Pak Ginta, itu benar konsep Bapak? Katanya, iya benar Pak, kalau benar konsep Bapak berkenan nggak kita undang ke Jakarta? Katanya. Saya pikir tadi teman saya nih ngeledekin kan, karena dia tahu saya kecewa gitu konsep adanya. Terus saya teleponnya 02138, oh daerah Menteng, benar Bappenas nih. Terus saya bilang, oke Pak, kalau Bapak memang ini fake aja undangannya ke saya. Benar, sore itu di fake undangan. Dan besoknya saya ajukan lagi ke Pemprov Lampung. Besok saya hari Senin depan saya akan presentasi di Jakarta. Saya mohon berkenan untuk presentasi di Bapeda. Sampai hari Senin saya berangkat ke Jakarta, nggak ada respon dari Pemprov. Nggak tahu di protokolnya atau memang nggak berkenan pimpinan daerah untuk memberikan saya waktu untuk presentasi waktu itu.
Akhirnya walau saya berangkat. Saya nggak minta ongkos, enggak, ongkos saya ada gitu. Cuma saya minta waktu untuk presentasi agar sesuai konsep saya sama nggak dengan RT RW RPJP Lampung, sama nggak. Kalau berkenan itu kan bisa kena pidana saya. Akhirnya saya presentasi di Jakarta, ternyata direspon Bappenas. Besoknya saya langsung diundang di Kementerian Perhubungan, itu bidang kemitraan strategis sama Dirjen Kereta Api namanya. Dan nggak lama kemudian diundang lagi di Bangda, Depdagri. Ternyata direspon. Dan Mbak Dit, alhamdulillah kemarin pertengahan Januari ketika saya ikut Indonesian Outlook di Hotel Borobudur, Pak Presiden Jokowi menyebutkan konsep saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, diapresiasi. Apresiasi banget, iya. Sangat diapresiasi itu. Okay. Karena terintegrasi semuanya gitu. Itu yang saya sayangkan. Kenapa sih kita di Pemprov nggak bersatu gitu? Dan saya kan nggak pernah mencari nama. Iya. Gitu. Seorang kita apa sih gitu? Saya hanya seorang rakyat biasa mengusulkan ke provinsi gitu. Oke, Bang Ginta, setelah itu yang terjadi mendapat apresiasi yang luar biasa dari Pak Jokowi ya. Itu masih berminat Bang Ginta untuk menawarkan konsep Bang Ginta ke Pemprov? Jelas, masih berminat. Dan kemarin juga baru pertemuan dengan asisten Ekbang, juga dengan kepala Bapeda. Cuma saya udah bicarakan, cuma belum di follow up lagi. Gini, kalau misalnya kita dari hati nurani ingin sama-sama membangun Lampung, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, ya mungkin ini masih bisa dipresentasikan lagi lah gitu ya. Sebenarnya persoalannya di mana sih Bang kalau menurut Abang, dan solusinya harusnya seperti apa? Kenapa kita orang Lampung sendiri justrunya untuk Lampung dan ternyata belum melihat itu sebagai katakanlah sebagai brilian ya, ide atau ide bagus yang harus diberikan apresiasi. Kalau menurut Abang seperti apa itu Bang? Itu saya sangat sayangkan itu. Kemarin ini sekarang Bukit Asam sudah mulai pembebasan lahan. Bukit Asam oke lah. Susah ini lagi. Terus jalan tol sudah bikin konsep sendiri dari Bakahuni ke Terbanggi Besar. Nah, kereta api ada wacana lagi bikin dari Bakahuni ke Tarahan. Ini mas-mas pada bikin semua gitu. Akhirnya nanti satu pun nggak ada yang bisa terrealisasi. Kenapa sih nggak disatukan aja? Kita bikin RT RW yang jelas lah. Kalau ini misalnya, kalau dulu lagi zaman Pak SBY kan ada namanya koridor Indonesia, koridor Sumatera di sisi sebelah timur itu semuanya gitu, karena biar koneksi antar pulau gitu. Tapi ini kan RT RW nggak jelas gitu. Sampai sekarang kami pun pengusaha tuh nggak benar-benar nggak jelas RT RW Lampung ini yang mana sih, gimana sih gitu. Jadi kita sekarang ya akhirnya saya dengan teman-teman pengusaha akhirnya berinisiatif, sekarang kita bangun aja sendiri deh gitu. Nah, jadi kemarin saya baru juga ketemu dengan salah satu grup, dia punya sekitar 6-8 kapal di Bakahuni, dia pengen punya dermaga sendiri. Dan kemudian kita gak ada sedikit lahan di Ketapang, di Desa Sumur itu sekitar 8 hektar, itu akan kita bikin dermaga umum. Kita jadi ada rencana bikin 3 dermaga umum, 1 dermaga khusus sapi di Ketapang. Terus juga saya kemarin baru pulang dari Dentet Ladas di Tulang Bawang. Itu muara sungai sangat bagus sekali. Jadi muara sungai masuk, terus ujungnya ada kayak semenanjung gitu. Ada semenanjung. Ini untuk penahan ombak. Jadi kita ada rencana ini akan kita lebarkan, terus kita akan bikin kolam di tengah-tengah itu sekitar 5 hektar. Jadi ntar kapal masuk ke dalam itu gak jauh dari ombak, kayak danau. Bagus banget itu. Bang Ginta, satu lagi. Konsep sudah bagus, ide juga sudah luar biasa ya, mimpi juga luar biasa. Tetapi uang uang juga sudah siap. Jika begitu, apa yang menjadi sumbatan atau katakan hambatan? Saya nggak ada, cuman kita jalan sendiri aja sekarang gitu. Kalau kalau Pemprov tidak merespon gitu, karena gini, kita sudah menyarankan berkali-kali. Kita terintegrasi lah semuanya. Kalau nggak terintegrasi susah. Dan kalau saya mengandalkan dari Pemprov, akhirnya nggak jalan-jalan, gitu. Karena birokrasi yang terlalu berbelit dan komunikasi yang tersumbat. Kalau semuanya lancar, alhamdulillah bagus. Cuma saya sudah melaporkan ke Pemprov bahwa saya akan bikin dermaga, karena saya sudah punya pasar. Itu salah satu grup kapal yang punya di Bakahuni. Dia ada 8 kapal di Bakahuni. Dia akan pakai dermaga kita, udah ada MOU-nya semua. Dan ini juga kemarin besok ada teman saya dari New Zealand akan datang ke Lampung juga, dia akan investasi di situ. Bang Ginta, sedikit saja deh Bang, sebelum kita masuk ke iklan, katanya Bang Ginta termasuk adalah salah satu orang yang tidak setuju untuk pemekaran ataupun perbaikan untuk perluasan Raden Intan bandara. Itu sedikit aja Bang, sedikit. Oke Bang. Iya nggak, sebenarnya bukan setuju nggak setuju. Saya kalau untuk bandara regional saya setuju. Cuman kalau untuk embarkasi haji mungkin lebih baik di Gatot Subroto. Dengan pertimbangan gini, orang dari Martapura, dari Lahat, dia kalau ke Badarudin itu 7 jam ke sana. Tapi kalau ke Gatot Subroto hanya setengah sampai 1 jam. Lebih efisien.
Nah, kalau misalnya Gatot Subroto jadi embarkasi haji, selain warga kita bisa berangkat dari sana, juga orang dari Sumatera Selatan bisa masuk. Akhirnya kan untuk PAD. Dengan ramainya orang, nanti orang akan butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh nginep, apa segala. Nah, makanya saya cenderung kalau embarkasi haji mungkin lebih baik di sana. Baik, Bang Ginta. Pemirsa, semakin kita mengorek dan semakin kita ingin tahu apakah ide-ide brilian Bang Ginta tersebut, semakin kita mulai masuk ke dalam alur pembicaraan. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan kembali dengan Bang Ginta dan akan membicarakan lebih dalam tentang hal ini. Oke, jangan kemana-mana. Maafkanlah aku, maafkan atas dustaku selama ini, tak berterus terang kepada. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kita masuk kembali dan akan berbincang-bincang kembali dengan Bang Ginta tentang Lampung Connection, jaringan Lampung, ya Bang ya? Gitu ya Bang? Yeah. Oke, Bang, boleh dong sedikit tunjukkan dengan kita di sini konsep Abang yang sempat dipresentasikan waktu di Bappenas tersebut, Bang? Iya, oke. Nah ini kalau bisa di zoom mungkin? Ya. Nah, oke ya. Ya, oke. Jadi saya ngambil jalurnya di sini di Lampung sebelah timur. Jadi ini terkoneksi dari Bakahuni ke Sukadana, ke Menggala, baru ke Waikanan. Jadi di sini nanti masing-masing ada pelabuhan, ada dry port, juga stasiun kereta api. Ini terkoneksi semua. Dan senang aja saya belokkan ke kanan karena ini kan jalan tol, jalan kereta dan sebagainya. Salah satu persyaratan Badan Internasional sekarang kan harus terkoneksi dengan jalan tol. Nah ini makanya di sini saya sambungkan ke sini. Terus nanti udah belok ke sini karena waktu itu saya masih mengharapkan dana dari PTBA 1,7 triliun itu ya. Yeah. Jadi dana sudah ada. Nah cuman dari PTBA dia nggak lewat ke tengah lagi, cuman lewat ke pinggir daerah sini. Kalau di tengah spa manfaatnya nggak ada. Itu juga debunya juga banyak menyebarkan debu-debu. Nah terus konsepnya inilah lebih kurang. Nah ini kemarin yang dipresentasikan Pak Jokowi, Presiden Jokowi di Jakarta kemarin, ini double track di kereta. Ini sengaja saya rendahkan ke bawah karena menghindari kalau misalnya ada kecelakaan kereta itu nggak perlu naik. Tapi dia akan membentur beton di bawah ini. Nah ini jalan tol yang agak tinggi, terus kiri kanannya ini perpipaan. Nah ini. Nah ini di setiap persimpangan di daerahnya ini. Ini misalnya saya ambil yang di Kota Menggala. Nah ini ke Menggala. Nah ini ada stasiunnya, ada ininya. Di dalam ini ada crane semua. Nah ini persimpangannya udah saya buat semua ini. Oke. Nah inilah makanya di Jakarta ini yang mendapat apresiasi
Dari Cuman Pak alhamdulillah ini Jokowi belum pernah kemarin. presentasi di Bapeda Lampung. Oh. Sing sabar. Ya. Bang Iya. Ginta, Iya. ketika kita bicara masalah konsep Bang Ginta ini, ternyata pemirsa Bang Ginta Wirya Senjaya ini sang pengusaha mulai tergoda dengan masuk ke dunia politik. Agak sedikit kita bertanya-tanya dengan Bang Ginta, Bang. Oke. Sudah 2 kali mencoba peruntungan katakanlah di bidang politik ya Bang ya, untuk mencalonkan menjadi waktu itu ikut caleg dari 2 partai. Katakanlah yang pertama PAN, kemudian yang kedua Partai Keadilan Sosial. Itu boleh cerita sedikit Bang, agak tergoda atau sudah mulai mendua? Saya nggak pernah ikut pencalekan, cuman sekali pernah ikut, waktu itu ditawarkan kawan di salah satu partai politik yang dulu nggak pernah, baru sekali itu kemarin. Ya, gitu, cuman kan sebagai orang timur ya kita harus santun lah, orang menawarkan, formulir sudah ada, tinggal tanda tangan. Kalau saya menolak, ntar kan orang berpikir sombong amat lo, siapa lo gitu kan. Nah dengan itu akhirnya oke lah, saya tanda tangan. Waktu itu saya coba mencalekan, ya udah akhirnya semua proses saya jalankan gitu ya, apa sosialisasi apa segala, jadi saya jalankan semua proses. Cuma alhamdulillah ya rakyat belum memilih saya gitu, karena kan apa ya orang belum lihat proses kayak begini gitu. Apa yang mungkin Ginta perjuangkan sih, mungkin teman dari partai juga berpikir kan gitu. Mungkin kalau Ginta jadi anggota dewan mungkin ya, bisa menjalankan ini. Ini waktu di ini Ya, ini ada beberapa foto saya. Ya, ini masih Bang Ginta ini termasuk yang wirausahawan yang banyak hobinya, kalau saya kenal adalah salah satunya menembak ya kan, headshot ya. Kalau headshot itu yang paling paling digemari ya Bang Ginta ya. Dan juga termasuk diving ini dengan bersama foto Bang Ginta ya. Iya. Oke. Ini dengan Pangdam. Bang, kita kembali lagi ke masalah dunia politik yang pernah Bang Ginta lewati waktu itu. Kira-kira Bang, ketika Abang mencoba pada saat itu, dan apa sih mimpi Abang ingin menjadi politikus atau apa yang ingin Abang? Saya sangat nggak minat kalau di legislatif nggak. Kalau di eksekutif agak tergoda. Kalau di legislatif saya nggak sangat tidak minat gitu. Cuman waktu itu karena menjaga inilah persahabatan gitu kan sehingga ya udah saya jalanin deh waktu itu gitu. Saya nggak berminat di politik sungguh. Karena itu untuk saya menjadi sekat. Kenapa, Bang? Kalau pengusaha masuk ke politik banyak sekat. Nah, sehingga saya bergaul dengan teman yang lain nggak bebas, lain lagi nggak bebas gitu. Makanya saya nggak usah berpolitik deh. Enakan begini aja jadi tukang batu, lebih enak saya. Apa memang ada gap tersendiri antara pengusaha, katakanlah seorang Ginta dengan pengusaha, atau seorang Ginta dengan anggota dewan lah katakan? Ada gap tersendiri apa? Kalau gap nggak ada. Saya dekat dengan semua dewan, saya dekat dengan Pak Ketua, saya dekat dengan dari PDI, Demokrat, Golkar, saya dekat semua dengan anggota dewan. Tapi ada ketidaknyamanan. Nah justru itu kalau saya masuk di salah satu partai, saya nggak nyaman dengan teman yang dari partai lain gitu, sehingga kan itu jadi ada batasan gitu. Nah sehingga kalau saya jadi orang independen, saya leluasa, saya ketemu teman yang ini enak, teman itu enak gitu. Makanya saya nggak minat di politik, bener. Tapi termasuk sangat aktif Bang Ginta melakukan kegiatan sosial. Barusan waktu off air Bang Ginta cerita, Yudit, besok aku ingin melakukan kegiatan sosial di Pesawaran, mau ikut nggak? Oke, itu boleh cerita sedikit Bang kegiatan Abang mengenai itu? Iya gini, saya juga sebenarnya kayak gini deh, rumah saya waktu itu belum jadi. Saya kan karyawan di kantor, kalau dia 2 tahun dia dapat motor, tapi dia kredit, cuman kreditnya nggak seperti kredit di tempat kredit leasing. Jadi misalnya harga motor 12 juta, kamu sanggup berapa sebulan, dibagi aja gitu. Dan kita bisa jauh lebih murah karena saya punya teman-teman di leasing. Terus yang 5 tahun dapat rumah, saya kan punya kawan. Jadi kalau misalnya harga rumah itu 8 juta, mungkin saya bisa beli 72 juta, lebih murah. Nah, terus kita fair dengan karyawan, dengan harga yang sekian, berapa kesanggupan kamu sebulan segitu. Nah, jadi mereka ada ikatan dinas. Nah, terus juga, jadi waktu saya kasih rumah, ada keluarga saya protes, wah kamu rumah aja belum jadi udah ngasih orang rumah. Nah, terus saya bilang, mah itulah rezeki Tuhan yang diberikan Allah kepada saya lewat mereka. Kalau nggak ada mereka, tentu saya bisa kayak begini, saya bilang. Nah, itu cara saya berbagi. Gitu. Jadi setiap ada rezeki apapun saya pasti. Dan 2,5% tuh pasti kita salurkan setiap tahun dari usaha. Bang Ginta atau punya komunitas sendiri ataupun ada organisasi sendiri yang Bang Ginta bikin dengan teman-teman? Sampai sekarang saya aktif di 34 organisasi. Masih aktif, 34 organisasi. Oke, luar biasa. Termasuk otomotif, saya juga aktif. Itu, semua. Pilih mana Bang, kalau misalkan aku agak sedikit nih sedikit menyimpang. Otomotif, menembak,
atau concern di bidang semuanya bisa bersamaan. Bisa partai bersama semuanya. Semua bisa bersamaan. Bisa bersamaan. Jadi Partai, kalau kalau partai saya enggak. Partai enggak. Saya politik enggak. Jadi saya enggak. segera ditinggirkan. Oke. Yang sosial sama ini saya senang sama hobi. Gitu. Kalau nembak kan Pak Gubernur punya hobi yang sama. Iya, betul Pak Gubernur kemarin hobi nembak sama diving. Iya, kebetulan saya juga lihat foto-foto Abang bersama dengan Pak Gubernur Pak Ridho Fikarno waktu diving bersama. Jago itu beliau nembak itu. Luar biasa. Luar biasa. Termasuk nembak cewek, Bang? Oh, karena kita nggak pernah. Katakan dengan sejujurnya, Bang. Saya belum ingin pindah segmen kalau ini belum dikatakan dengan sejujurnya. Ini mumpung ibu di rumah melihat ya, Bang ya. Kok merah mukanya, Bang? Oke. Biasanya orang yang sangat pandai, orang bilang bam gitu ya. Biasanya sangat pandai juga menerka hati orang dan bisa langsung kesasaran. Gini, kalau nembak itu saya juga baru ketemu gini. Dulu saya golf. Begitu golf berhenti, bosen. Nah, waktu itu saya pengen balik ke olahraga keras. Waktu itu akhirnya ke karate sama ini Tony Kacandra di BKC. Nah, waktu pengambilan dan 3, waktu kumite itu ada nendang saya di belakang. Begitu nendang saya blank, gelap itu pas pagi. Ini kumur-kumur kok bocor, mulut air keluar. Saya lihat saya kena saraf saya yang kena. Nah, rupanya faktor usia mungkin udah nggak bisa lagi gitu ya. Cuma kan kadang-kadang namanya laki-laki kan emosi masih ada gitu. Cuma saya kan nggak mungkin saya berantem sama orang kan nggak mungkin kan. Nah, cuman kalau di karate kan fair. Ada kita kumite namanya kan. Nah, di situ di karate. Nah, akhirnya nggak bisa. Akhirnya di situ saya mulai beralih ke olahraga nembak. Di situ ternyata prinsipnya sama golf hampir sama. Apa tuh, jadi Bang? gimana cara kita berkonsentrasi terhadap sasaran. Sama dalam manajemen juga itu. Kapan kita ngambil keputusan, evaluasi terhadap apa yang telah kita hasilkan gitu. Jadi ada semua. Nah, di situ. Jadi ilmu manajemen ada semua. Bagaimana kita konsentrasi terhadap sasaran. Baiklah pemirsa, sedikit lagi Bang Ginta. Kalau misal sedikit aja ya Bang Ginta ya. Dari olahraga itu yang mana yang paling Bang Ginta sukai? Diving, menembak atau karate? Yang mana? Kalau sekarang nembak. Karena gini, nembak waktu jeda istirahat itu lobby-lobby lebih bagus daripada golf. Kalau golf kan ambil jalan. Kalau ini nggak sambil duduk, makan kacang goreng, ambil minum, kita ngobrol lobby-lobby politik, lobby-lobby bisnis. Gitu. Baik, pemirsa, lebih memilih menembak bukan memilih lari alias lari dari kenyataan. Menembak itu lobby-lobby yang paling terbaik. Apakah pemirsa juga seperti itu? Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Wangi. Dok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung.
Pemirsa Sindo TV Lampung, Yudit Samanta dan Bang Ginta Wirya Senjaya masih bersama Anda dan kita masih berbicara mengenai transportasi Lampung atau bisa disebut adalah konsep Lampung Connection. Begitukah Bang? Iya. Oke. Bang, tapi ini nggak bicara Lampung Connection dulu, kita akan masuk ke game. Tapi sebelum game itu, agak sedikit bertanya dikit. Bang, kalau misalkan Yudit lihat dari background pendidikannya, Abang ini menekuni ilmu yang katakanlah di lintas ilmu yang disimpin ilmu. Itu bisa ceritakan sedikit Bang? Ya, kalau dulu lagi kecil saya inginnya jadi seorang insinyur dulu. Nah, cuman dulu kayak dulu ya Bang yang di Ranok jadi tukang insinyur pinginnya. Baik. Nah, cuma kebetulan waktu itu ayah hanya seorang wartawan biasa-biasa aja, punya anak 3. Dan waktu itu dengan penuh kesadaran papa cerita, kalau kamu kuliah di teknik sipil takut nggak bisa selesai karena punya kakak sama adik waktu itu kan. Akhirnya waktu itu saya dikuliahkan di IKIP Jakarta, diharapkan jadi seorang guru. Tapi jiwa seorang technician itu untuk jadi seorang engineer itu nggak pernah berhenti saya tuh. Pingin terus ini berusaha. Jadi secara otodidak aja belajar ngegambar apa segala gitu. Nah, jadi dengan keterbatasan itulah dulu ya ini juga pelajaran untuk saya. Jadi kalau jadi orang tua jangan terlalu memaksakan apa yang inilah gitu kehendak kita. Punya anak coba di ini kan gitu. Makanya saya sekarang anak maunya apa gini. Terus kita kasih ini dulu gambaran kayak gini. Nah, baru kita jalankan gitu. Karena dulu ketidakmampuan. Kalau ayah saya dulu mampu mungkin saya kuliah teknik sipil. Saya kira-kira tidak mampu, ayah dulu ya udah gitu. Apakah ini akan ditularkan kepada anak-anak Bang? Oke, ini ada bagusnya. Jadi saya punya dendam terhadap hidup. Iya. Jadi saya punya dendam terhadap hidup. Jadi sampai sekarang saya kalau ngelihat anak-anak mahasiswa, saya juga kan sering mengajar jadi dosen di beberapa mahasiswa kampus, cuma nggak dosen tetap gitu. Nah, kemarin saya baru memberikan bantuan kepada mahasiswa Unila, 19 mahasiswa Unila itu dari Kementerian UKM. Itu kalau keseluruhannya itu bantuan sampai 500 juta untuk wirausaha. Karena saya berharap, kebetulan saya Dewan Pembina di HIPMI. Jadi ada program kita. Nah, jadi kita ingin menciptakan mahasiswa itu selesai kuliah mereka tidak mencari kerjaan, tapi mereka lah akan membuka lapangan pekerjaan. Itu dendam saya. Jadi dendamnya positif gitu. Saya tidak karena dari saya belajar dari saya, orang lain jangan ini deh. Kalau bisa ya lebih baik gitu. Itu saya mau. Mulia sekali, luar biasa. Bang Genta, artinya itu yang jika itu yang Anda tekuni saat ini memang ada yang selain HIPMI, boleh diceritakan Bang, apalagi organisasi-organisasi yang ada, saya di Kadin berkaitan dengan kemanusiaan? Rotary Club. Nah, Rotary Club dulu sejak lama dulu, sejak tahun 87 waktu almarhum Sofyan Ahmad masih hidup, saya dulu di anak-anak mudanya Rotrek gitu. Nah, sekarang saya aktif di Rotary juga beberapa dengan teman-teman saya. Dan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang terakhir ada? Ya. Kemarin kita di Geraha Wangsa itu memberikan sembako kepada 2.000 penduduk di sekitar sana. Gitu. Itu dari Rotary Club? Rotary Club. Oke, ada lagi Bang? Nah, kita ini rencana mau bikin ini juga mobile perpustakaan keliling. Itu juga kita udah persiapkan terus sama untuk air bersih di daerah Panjang. Itu yang akan kita programkan. Oke, luar biasa. luar biasa. Bang Ginta, kemudian ini Yudit sedikit ya sebelum masuk ke game kita. Apakah ketika Bang Ginta merasa enjoy bersama dengan komunitas, bersama dengan klub tersebut, melakukan kegiatan kemanusiaan, katakanlah pendampingan untuk orang-orang yang tidak mampu, memberikan pelajaran terhadap edukasi terhadap orang-orang yang termarginalkan, katakanlah seperti itu, Bang Ginta menemukan kenyamanan di situ? Sangat nyaman, sangat nyaman. Kayak misalnya pagi, saya tuh kan sebelum berangkat kerja biasanya keliling di Teluk sama di daerah rawa laut di bawah. Itu saya nyari pemulung-pemulung. Jadi gini, sangat sederhana, sangat murah sekali sebenarnya konsep ini. Cuma sangat membantu. Jadi kalau pagi itu saya ada dekat masjid, kita ada jualan nasi uduk. Ya, nasi uduk tuh nggak mahal, 7-8 ribu. Sebungkus saya beli 10-20 bungkus. Saya keliling ketemu tukang pemulung. Nah, saya ini dulu terinspirasi waktu Kapolda kita Pak Jody. Pak Jody dulu. Saya pernah ngeliat Pak Jody dengan mata saya sendiri, dia ngasih uang kepada orang. Dan beliau nggak pernah pakai mobil dinas loh. Pakai mobil Terano pribadi saya ngeliat waktu itu Pak Jody itu ngasih orang ini. Saya terinspirasi. Kok Kapolda begini banget, dia mau ngasih sama orang gitu. Nah, di situ Pak Jody nggak ada, saya nerusin.
Oh, seru. Tapi apakah segmen berikut akan bisa diteruskan oleh Bang Ginta? Ini pemirsa, jangan kemana-mana. Ini adalah gimmicknya. Bang Ginta, ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, tapi Bang Ginta hanya menjawab dengan singkat dan cepat. Singkat dan cepat. Katakanlah ketika saya mengatakan Yudit Samanta penyiar, atau Yudit Samanta presenter. Oke. Ulang Bang. Cantik. Baik. Ya, 3, 2, 1. Tonase. Jalan kendaraan. Jalan rusak. Jembatan jembatan timbang. Diperbaiki. Jalan tol. Harus cepat. Jalan kereta api. Harus satu jalan tol. Membangun jembatan atau memperbaiki jalan raya. Membangun jembatan. Kota Baru Lampung. Lupakan. Infrastruktur di Lampung. Masih sangat terbelakang. Jalan lintas pantai timur. Harus didukung. Jalan rusak di kawasan industri Lampung. Tidak ada aturan. Oh, amazing. Bang Ginta ternyata begitu cepat dan responsif sekali ya ketika dikasih pertanyaan yang ditutur. Oh, jadi kalau kita bicara masalah Kota Baru Lampung itu lupakan. Itu proyek mimpi hayalan. Menurut Bang Ginta, sedikit bang, coba mengenai proyek katakanlah Kota Baru Lampung, sedikit bang, boleh? Sayang kalau itu kan kita belum terlalu urgent bangun kota, karena kan kantor gubernur juga masih bisa dipakai, terus belum terlalu urgent banget lah. Pak Yusuf Kala kan juga menyarankan, saya setuju dengan konsep itu. Dari dulu memang jangan ada pembangunan untuk sarana pemerintahan dulu, tapi yang ke depan dulu yang kita bangun. Nah, jalan tol juga perbaikan jalan yang sekarang dianggarkan 1 triliun, tunda dulu deh. Mendingan kita bikin solusinya dulu, solusinya dibangun. Kalau itu sudah selesai, nah baru gitu. Pelarangan kendaraan juga nanti mobil kalau dilarang pada ngejerit semua pengusaha. Bener ya? Akhirnya ekonomi mandek ntar. Bang gitu, Ginta, kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di program Tamu Hari Ini bersama saya Yudit Samanta dan tamu saya yang luar biasa, Bang Ginta Wirya Senjaya, pengusaha yang sudah tak asing lagi. Jangan kemana-mana. Just take my heart when you go. I don't have the need for it anymore. I always love you, but you're too hard. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung.
Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta dan kita kembali melanjutkan pembicaraan kita bersama dengan Bang Ginta Wirya Senjaya ini selaku pengusaha di bidang pertambangan. Bang Ginta, waktu itu setahu Yudit, Bang Ginta bergerak di pengusaha di bidang pertambangan, tapi sempat juga nih menjalankan profesinya sebagai kontraktor waktu itu ya. Berapa lama kira-kira Bang waktu itu menjalani sebagai kontraktor, dan waktu itu kenapa juga harus berpindah ke pindah bidang usaha? Saya dulu mulai di bidang kontraktor 92, begitu masuk Lampung. Itu yang pertama saya bangun tuh dulu ada bangunan di Teluk, kantor agraria Kota Madia. Nah, saya meninggalkan kontraktor tuh sekitar 2006-2007. Rupanya udah nggak sesuai dengan nurani saya di bidang kontraktor sekarang. Ya udah lain lah iklimnya. Sehingga saya harus banting setir waktu itu. Akhirnya saya jadi seorang pedagang, mulai jadi seorang tukang batu. Ya, jadi tukang batu. Saya lebih senang sebenarnya dengan istilah yang sekarang. Jadi kalau ditanya orang apa profesi Pak, tukang batu. Sejujurnya mau saya tukang batu kan, ya kan? Iya, karena saya jualan batu bara itu. Iya, betul, cuman bahasanya lebih enak saya. Kalau dulu ditanya orang kontraktor kesana wah hebat gitu kan ya. Wah segalanya deh. Kalau sekarang tukang batu itu jawaban jujur gitu. Saya lebih senang dengan profesi yang sekarang. Nah, jadi waktu itu tahun 2007 saya mulai dengan pengiriman batu bara dari Lahat ke Lampung. Dari Lampung baru dikirim ke India, ke Prancis dan segala macam. Nah, waktu jalan batu bara ini saya ngajukan usul lagi ke pemerintah waktu itu. Jadi waktu itu saya mengusulkan kita dari kebetulan saya waktu ketua pengusaha asosiasi batu bara di Lampung. Saya waktu ketuanya. Saya mengusulkan waktu itu kita memberikan sumbangan pihak ketiga itu sekitar 0,8%. Artinya waktu itu perputaran uang transportasinya aja per bulan itu dari saya pribadi itu 13 miliar. Nah, artinya kita akan memberikan sumbangan sekitar 240 juta per bulan ke Provinsi Lampung. Nah, waktu kita usulkan waktu itu nggak direspon. Malah saya dibilang provokator. Oh, iya. Tapi nggak itu kenapa? Gimana Bang? Nah, jadi gini, waktu itu keluar keuntungan salah satu perusahaan itu 2,4 triliun. Pada tahun itu ya, sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2,4 triliun. Dan dia hanya menyumbangkan ke pemerintah hanya 5 miliar. Oh. Tapi kalau ikutin konsep saya harusnya dia 72 miliar. Nah, gitu. Nah, kalau keuntungan pengusaha ya enak lah, kasih ini 5 selesai. Kita masih bisa saving yang 62 miliarnya. Nah, gitu kan. Nah, dan itu sebabnya dikatakan sebagai provokator. Nah, sehingga saya dibilang provokator katanya. Gitu. Akhirnya konsep itu nggak usah diterima. Nah, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, kalau misalnya yang kita usulkan itu bagus untuk pemerintah, harus kan pemerintah merespon. Oke, ini pihak itu kan setuju kok asosiasi batu bara, nggak apa-apa, dia kata 0,8% memberikan sumbangan pihak ketiga gitu kan. Artinya kita merasa bertanggung jawab gitu kan. Nah, kan enggak gitu. Dan waktu itu sebenarnya karena kita dari asosiasi batu bara, kita bisa aja ajak anggota kita yang enggak ini yang kontra bisa ke pro juga. Kamu kan anggota saya. Kita tentang konsep asosiasi yang udah kita sepakati kan. Nah, cuma waktu itu nggak ada respon dari pemerintah, akhirnya udah saya karena takut termalu sama teman-teman bikin rusak jalan di Lampung, akhirnya kita pindah ke Kalimantan di Berau. Nah, disitulah saya belajar transportasi air. Saya lihat transportasi air sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Nah, di situ saya mulai belajarnya. Bang, pertanyaannya adalah ketika Abang menjalani profesi sebagai kontraktor kemudian sebagai pengusaha pertambangan, mana yang enak nih Bang? Mana yang lebih enak? Jadi pedagang. Tapi sekarang kontraktor masih berjalan. Kontraktor saya masih berjalan, gitu. Cuman nggak dari APBN. Saya proyek swasta. Sendiri, proyek swasta? Iya, proyek swasta. Sekarang saya lagi kerja di Sumatera Selatan. Oh, baik. Nimbun tanah untuk PT Sinarmas yang akan bangun pabrik kertas dari sana. Nah, kita yang nimbun tanahnya. Gitu. Jadi saya nggak pernah dari APBN. Jadi masih boleh Yudit bilang tukang batu? Iya, saya senang tukang batu, senang. Iya, dagang batu. Dagang batu senang kita. Nah, cuman ada keuntungannya ya. Kita di Lampung dari asosiasi kita tidak mengharapkan cuman tidak menyarankan eksplorasi tambang ada di Lampung. Karena kita tidak ingin kayak di Kalimantan tuh udah bolong-bolong semua buminya. 70-80 meter kedalaman itunya. Nah, kita enggak. Kalau bisa kita simpan dulu batu bara, ntar orang udah habis kita punya. Nah, ternyata sekarang ada teknologi baru dari Australia, itu tambang nggak perlu dieksplorasi lagi, tapi disuntik, diinjeksi, dibakar di bawah, energinya naik ke atas, itu yang akan dipakai. Nah, jadi di Lampung ntar nggak akan alamnya nggak kayak Kalimantan. Nah, itu pertanyaan saya di situ Bang. Bagaimana nih dampak pertambangan terhadap lingkungan di
Lampung, di Lampung kita, Bang. Nah, itu yang kita jaga. Maka kita sangat tidak setuju untuk deforestasi. Memang selain itu Kalau saat ini menurut Abang? Memang belum saatnya juga. Memang batu bara kita masih muda, sulfur juga cukup tinggi gitu. Cuman lebih bagus lagi alam biar apa adanya lah. Saya tuh salah satu orang tidak setuju eksplorasi alam. Jadi apa yang ada di atas bumi itu yang ini kan dimanfaatkan. Yang di bawah jangan keruk-keruk, udah biarin aja gitu. Baik, Bang Ginta, sedikit saja di Bang Ginta mengenai konsep Bang Ginta tadi yang Lampung Connection itu, akankah terus Bang Ginta perjuangkan mimpi Bang Ginta tersebut atau akan masuk ke dalam selorokan atau seperti apa, Bang? Sedikit aja. Iya, kalau untuk tujuan yang baik saya nggak pernah mau berhenti gitu, kecuali kalau memang itu salah dan itu bodoh ya gitu. Karena kalau dibilang bodoh, kenapa saya di Bappenas diundang dan di Dirjen Bangda diundang, di Kementerian Perhubungan saya diundang untuk paparan konsep ini gitu. Jadi artinya itu saya nggak tahu di Lampung kenapa sih kendalanya gitu. Apakah tidak bisa ngeliat orang maju? Apakah tidak bisa ngeliat orang ada memberikan sumbangsi pemikiran yang agak bagus gitu? Saya nggak ngerti untuk teman. Bang Ginta, perlukah setelah Abang membuat, oke ini sudah jadi konsepnya untuk Lampung Connection, perlu nggak bikin konsep lagi untuk menyatukan hati dan perasaan? Karena ini antara pengusaha dan pemerintahnya sepertinya belum. Gimana? Kalau konsep itu nggak Bang Ginta menurut Abang? Kalau sekarang lagi zamannya Pak Gubernur Ridho, kelihatannya pengusaha mulai dilibatkan sekarang. Jadi kita mulai didengarkan. Saya juga sudah beberapa ikut pertemuan di Pemprov Lampung, kita sering diundang sekarang gitu. Jadi sudah ada kelihatan ada responnya, ada agak bagus kalau sekarang. Mudah-mudahan lah kita. Sedikit Bang, adalah statement nggak untuk masyarakat Bandar Lampung terkait dengan konsep Abang tersebut dan kita kaitkan dengan transportasi ataupun Lampung Connection saat ini? Ya kalau untuk masyarakat mereka hanya nerima. Saya hanya menyarankan mungkin untuk pengusaha, bersabar dulu lah untuk sesaat. Mungkin nanti Pak Gubernur akan mengeluarkan satu solusi yang sangat baik untuk mengatasi angkutan berat yang ada di Lampung ya. Itu hanya dua opsinya. Satu angkutan air, dua kereta api. Nah, ini yang akan dipikirkan. Setelah ini terselesaikan nanti baru jalan diperbaiki, nggak akan ada masalah. Sekarang kalau jalan diperbaiki yang menghabiskan uang 1 triliun itu rusak lagi, akhirnya akan mubazir. Nah, mungkin nanti ke depan Pak Gubernur akan memikirkan solusinya dulu supaya jalan tidak rusak. Sekali perbaiki tapi bisa bertahan untuk 5 tahun. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Abang yang luar biasa padat ini. Terima kasih banyak Bang Ginta. Pemirsa, jangan pernah menyepelekan ide yang keluar dan ide yang muncul dari seseorang ketika itu memang suatu saat oke, ini memang berhasil. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Bang Ginta Wirya Senjaya tersebut sebagai seorang pengusaha di bidang pertambangan ini akan menjembatani inspirasi ide-ide dari pengusaha yang lainnya, karena beliau ini adalah termasuk Dewan Pembina dari HIPMI. Oke, ini saatnya Yudit Samanta segera undur diri, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ketemu di lain waktu, Yudit Samanta, Bang Ginta Wirya Senjaya akan segera pamit dari tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.